ini yang doktrin Irjen. Irjen itu kalau pangkat TNI Mayor Jenderal, aktif, polisi aktif, namanya Irjen Nur Wahid. Dia hadir di pelantikan PWI LS di Banyumas, dia doktrin PWI, dan sasarannya walaupun tidak menyebut namanya, kita sudah bisa tangkap yang dimaksud tidak lain tidak bukan Front Persaudaraan Islam atau FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Kiai Haji Awid Masyuri, seorang tokoh dari Front Persaudaraan Islam, yang beliau ini merupakan wakil sekjen DPP FPI, itu mengkritisi bahkan menghujat apa yang dilakukan oleh Irjen Polisi Nur Wahid di acara perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di daerah Banyumas. Nah, tentang apa yang dikritik dan dihujat oleh Kiai Haji Awid Masyuri ini, kita saksikan pada video berikut ini. Nah, yang mengejutkan, beberapa hari yang lalu ada pelantikan PWI LS di Banyumas. Kalau yang doktrin misalnya Kiai gitu ya, yang pro PWI ya umum lah, Ustadz atau Gus ya ranahnya lah kira-kira. Wah, ini yang doktrin Irjen. Irjen itu kalau pangkat TNI Mayor Jenderal, aktif, polisi aktif, namanya Irjen Nur Wahid. Dia hadir di pelantikan PWI LS di Banyumas, dia doktrin PWI, dan sasarannya walaupun tidak menyebut namanya, kita sudah bisa tangkap yang dimaksud tidak lain tidak bukan Front Persaudaraan Islam atau FPI, karena dia sebut inisialnya. Nah, di sini kita pakai baju hitam, tuh yang sebelah pakai baju putih. Nah, itu udah kelihatan tuh, betul nggak? Kira-kira yang putih itu Hansip atau FPI? Kurang kompak, Hansip atau FPI? Udah ketahuan arahnya mau kemana. Betul apa betul? Bahkan di dalam doktrinnya dia ini polisi aktif ini, yang seharusnya dia menjaga keamanan, justru dia doktrin PWI LS untuk membenci sesama saudaranya. Hanya mungkin beda pandangan dalam politik, betul apa betul? Hanya beda pandangan dalam perjuangan, betul apa betul? Sampai akhirnya didoktrin. Bahkan dia tidak segan-segan menuduh yang baju putih itu tadi dianggap buhot. Andai kata iya benar yang dimaksud baju putih itu FPI, berarti FPI itu dianggap buhot. Buhot tau nggak? Pemberontak katanya. Dibilang FPI pengkhianat. Dianggap FPI itu tidak menerima pemimpin yang sah, maksudnya presiden yang sah. Masya Allah. Jawab yang kompak, fitnah atau tidak model begini? Kurang kompak, fitnah atau tidak? Seolah-olah yang baju putih itu tadi, andai kata iya FPI, dibilang kita nih anti Pancasila, anti Bhinneka, anti Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan seorang Irjen Jenderal Polisi mendoktrin masyarakat awam seperti itu. Maka masyarakat awam itu kan akan menangkap benar apa yang disampaikan. Kenapa? Karena yang bicara, maaf, bukan ngerendahin ya. Ini kira-kira andai kata nih, andai kata yang ngomong, yang ngedoktrin, maaf ya, Gojek, tukang Gojek misalkan. Kira-kira yang ngedengerin percaya atau tidak? Enggak, bukan merendahkan. Sekali lagi, ini contoh aja. Pastikan yang ngedengerin, lu tahu apa sih, bisanya cuman Gojek doang. Misalkan yang ngomong nih, maaf nih, tukang cilok misalnya, tuh ngomong kayak tadi tuh, FPI bugot, FPI anti Pancasila. Ini kira-kira yang dengerin percaya apa enggak? Enggak. Kenapa? Maaf, bukan ngerendahin ya. Ya biasa dagang cilok, tahu apa sih, kan begitu. Wah, ini yang bicara Jenderal Polisi.
sehingga orang awam meyakini apa yang disampaikan polisi ini benar. Jawab yang kompak, nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Nah sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak, tugas polisi mengacaukan atau mengamankan? Orang kompak, mengacaukan atau mengamankan? Nah ini polisi model begini, jawab yang kompak, kalau nggak dipecat bahaya atau tidak? Takbir. Oh ini jangan sembarangan, jangan sembarangan, ini namanya nyata. Saya nggak bilang oknum lagi loh, ini bener-bener irjen, ada videonya, ada YouTube-nya. Berarti kan mereka yang buat kegaduhan sekarang ini, betul apa betul? Makanya mohon maaf ya, saya kan hadir di Pemalang, itu saya perhatiin dari siang melalui medsos, mereka datang dari mana-mana ke acara pengajian yang akan dihadiri guru kita, imam besar kita, dengan leluasa mereka datang bawa pentungan, bawa senjata, nggak kayak Abbas Tompel nih, dia bilang nggak bawa apa-apa, sambil geledek loh. Bawa pentungan, bawa senjata, PWI saudara, bener-bener mau perang mereka. Artinya kalau ini nggak di backup, nggak mungkin lah mereka berani masuk ke wilayah pengajian, betul atau tidak? Dan terbukti sekarang, kok PWI berani bubarin pengajian Habib A, Habib B, kemudian yang nggak sepakat sepaham sama dia juga dilarang pengajiannya. Sekarang terjawab. Bukan cuma Dudung Baliho doang yang backing. Kalau Dudung Baliho udah purnawirawan lah, atau sekarang ada jabatan juga penasehat presiden misalnya. Tapi ini irjen polisi aktif, jenderal aktif. Ini yang kita sesalkan. Kalau misalnya dia nggak suka dengan kita FPI, misalnya nih jenderal, misalnya nggak suka, mungkin keterbatasan informasi, harusnya dia datang dong ke DPP FPI, betul apa betul? Tanyakan visi misi FPI, apa betul FPI anti Pancasila? Apa betul FPI anti kebinekaan? Apa betul FPI intoleransi? Apa betul FPI anti Undang-Undang Dasar 45? Tanyakan. Terus bagaimana tentang politik Indonesia? Tuh kalau ada presiden terpilih, bagaimana sikap FPI? Datang, tanyakan ke DPP FPI. Ini nanya belum, diskusi belum, langsung menjustifikasi FPI pengkhianat, anti Pancasila, anti UUD 45, anti Bhinneka Tunggal Ika. Jawab yang kompak, nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Masya Allah. Jadi ini yang terjadi karena apa? Karena kita ada di jalan kebenaran. Demikian tadi kritikan dan hujatan yang disampaikan oleh Kiai Haji Awid Masuri kepada Irjen Polisi Nur Wahid, yang dalam pandangan dari Kiai Awid ini bahwa apa yang dilakukan oleh Irjen Polisi Nur Wahid ini adalah sesuatu yang salah, yang keliru, yang tidak tepat, yang bahkan menyalahi kewenangan beliau selaku anggota aktif. Nah, untuk melihat apa saja sih yang diucapkan dan hal-hal yang terjadi pada acara PWI Laskar Sabilillah di Banyumas tersebut, yang dimana Irjen Polisi Nur Wahid dianggap oleh pihak FPI khususnya oleh Kiai Awid Masuri sebagai sesuatu yang salah, yang kemudian perlu dihujat dan dikritik, maka akan kita saksikan lengkapnya dalam video berikut ini. Datang rame, kok pada oknum pada datang, dia nggak sadar dia. Secara tidak sadar dia sedang membela pengkhianat. Itu kok pasukannya kok putih. Sementara kayak PBI LS itu kok hitam. Karena ya Allah. Kalau mereka merasa bersih, sehat. Bagi mereka yang tidak mentaati pemerintahan yang sah, maka itu sering disebut bughat. Oleh Allah sering disebut pemberontak. Nah, pengkhianat. Inilah di sini peranan PBI LS. Makanya kalau ada oknum, ada oknum kelompok keputihan, kelompok keputihan ya, apa itu? Kelompok sebelah datang rame, kok ada oknum pada datang, dia nggak sadar dia. Secara tidak sadar dia sedang membela pengkhianat, sedang membela pemberontak, sedang membela kaum hulu, kaum bughat. Betul?
Nah, inilah keberadaan PWLS untuk mengantisipasi hal seperti ini. Sanggup? Sanggup. T yang pertama, taat. T yang kedua, apa? Tabrak. Bukan. T yang kedua adalah tawazun. Apa? Tawazun itu artinya proporsional, seimbang, terukur. Betul? Terukur. Kalau nggak boleh pakai sajam, jangan pakai sajam. Ya kan? Ini ada tongkat pakai bendera. Ya kan? Ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin peristiwa di Pemalang sedang mengalami perawatan, menjalani perawatan, semoga cepat sembuh. Amin. Ya, cepat sehat kembali. Amin. Ya, semoga ya, menjadi ujian, menjadi hikmah bagi yang bersangkutan dan kita semuanya. Amin. Ya. Itu mujahid-mujahid NKRI itu. Orang gak apa-apa dibandemi karo dibacoki, you know. Hebat itu, ya kan? Kadang-kadang saya mikir TNI Polri itu nek ora digaji kon ngumpul ini ya belum tentu bisa. Wiki kelihatan mukanya gratisan semua sih, semangat kan semua. Betul? Tapi aku ya gratisan juga ya. Ya, semoga Allah meridhai kita semua. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih semoga dapat hidayah. Ya. Maka 6T, T yang pertama taat. T yang kedua tawazun, seimbang, proporsional. Ya. T yang ketiga tasamuh, tadi disampaikan oleh Kiai Mubarok. Kita toleran, ya, kita toleran, tasamuh, toleran. Saya mau nanya, perbedaan ini sunatullah bukan? Perbedaan ini sunatullah bukan? Ini kehendak Allah bukan? Berarti Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir sama atau beda? Hebat, tepuk tangan tuh. Memang PWLS sudah teruji betul ya. Karena kelompok-kelompok sebelah itu kalau ditanya Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir, beda. Nah, terus yang menciptakan kamu sama yang menciptakan orang kafir sama atau beda? Baru bingung dia. Qul huwallah. Nah, itulah. Kalau kita gimana? Oh. Jadi ya, yang namanya tasamuh atau toleran itu saling menghormati. Perbedaan ini adalah sunnatullah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perbedaan suku, bangsa, agama ini adalah kehendak Allah. Kita diperintahkan untuk berkolaborasi. Lita'aruf itu maknanya saling mengenal. Kalau sudah kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus bekerja sama, bersatu, berkolaborasi untuk kemaslahatan bersama, betul? T yang pertama apa? T yang kedua? T yang ketiga? T yang keempat. T yang keempat adalah ta'aruf. Apa? Saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Saudara-saudara kita sebelah yang masih belum dibukakan pintu hidayah, ya kan? Tadi disebut PKI itu apa sih? Tadi disebut PKI apa sih? PKI itu kelihatannya Partai Khilafah Indonesia, betul gak sih? Ya, jadi saya banyak ditanya, itu kok pasukannya kok putih, sementara kayak PWLS itu kok hitam. Katanya hitam tuh lambang kegelapan gitu.
Apa jawaban saya? PWILS itu hitam satu, karena hitam itu nggak ada bayangannya. Kalau memang hitam itu diidentikan dengan kegelapan, ya. Kenapa? Karena PWILS merasa zalim, merasa hatinya masih gelap, sehingga silmi berserah diri kepada Tuhan dan selalu mohon petunjuk kepada Tuhan. Contoh, Rasulullah Adam alaihissalam, Rasulullah Yunus alaihissalam, doanya apa? Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana. Merasa dolim enggak? Merasa gelap enggak? Nabi Adam. Nah, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Merasa dolim enggak? PWILS merasa dolim atau merasa bersih? Itu kehendak Allah, itu hidayah Allah. Kalau mereka merasa bersih, setan. Betul? Kalau mereka merasa mulia, iblis. Kalau mereka merasa hebat, iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongannya, merasa paling mulia, merasa paling bersih, merasa paling islami, maka kafir. Itu kata Allah. Makanya kita di hadapan Allah merasa zalim, betul? Dan itu disimbolkan dengan hitam. Masuk Pak Eko? Selalu kalian Nabi. Dari video-video tadi ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Irjen Polisi Nur Wahid bukanlah suatu hal yang salah. Beliau sebagai seorang polisi, sebagai seorang aparat, itu memiliki kewenangan untuk membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau kepada organisasi masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan juga kondusivitas wilayahnya. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Irjen Polisi Nur Wahid kepada anggota PWILS di Banyumas ini adalah sesuatu yang luar biasa sesungguhnya. Bagaimana Irjen Nur Wahid ini meminta, bahkan mengambil sumpah kepada anggota PWI untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menjaga NKRI, untuk menjaga Pancasila, untuk menjaga kebinekaan, ya, dan untuk menjaga bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi yang harus dijaga keberadaannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Irjen Polisi Nur Wahid itu justru adalah bukti daripada nasionalisme berbangsa dan bernegara yang membangkitkan semangat kepada masyarakat untuk cinta terhadap NKRI ini. Jadi tidak ada yang salah apa yang disampaikan oleh Irjen Polisi Nur Wahid. Lalu hal yang kedua yang bisa kita analisa adalah apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Awid Masyuri yang mengkritik, menghujat, bahkan menuduh Irjen Polisi Nur Wahid sudah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi front persaudaraan Islam. Nah, ini tentu adalah satu tuduhan, ya, satu hujatan yang tidak tepat, salah sesungguhnya, ya, mensikapi orang yang tidak menyebutkan nama organisasinya, hanya menyebutkan nama hitam putih, kemudian dianggap sudah menyerang front persaudaraan Islam. Tentu harus lebih bijaklah mensikapinya, ya, berkaitan dengan polemik NASA, berkaitan dengan seperti terjadi permusuhan antara front persaudaraan Islam dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Sabilillah, yaitu kan hal yang mungkin memang perlu diselesaikan, tetapi tidak boleh kemudian terlalu berlebihan mensikapinya. Jadi kalau kita lihat apa yang diucapkan oleh Irjen Polisi Nur Wahid itu bukan provokasi, tetapi untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Tetapi apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Awid Masyuri ini kecenderungan seperti memprovokasi jamaahnya, ya, untuk kemudian lawan. Nah, ini sesungguhnya sesuatu yang tidak baik, ya. Ya, kalau tidak ada tantangan yang nyata berkaitan dengan untuk berperang ataupun sejenisnya, ya jangan pula kemudian menyatakan perang begitu. Jadi santai-santai saja lah, ya, mensikapinya. Ya, inilah polemik yang terjadi, ya,
dari polemik nasab yang berawal dari satu kajian ya, kemudian sekarang berimbas kepada bentuk bentrokan yang bahkan kemarin di Pemalang itu sudah sangat luar biasa. Bentrokan itu menimbulkan korban ya, korban terluka ya. Mudah-mudahan saja kita berdoa bahwa problematika atau masalah polemik nasab ini segera selesai ya. Jangan sampai kemudian terus menerus semakin membesar, karena kalau sudah membesar nanti susah untuk dipadamkannya, susah untuk ditanggulanginya. Ya, kepada kedua belah pihak tentu harus menahan diri ya. Kita lebih utamakan untuk negeri ini. Biarlah perbedaan-perbedaan pemahaman itu hanya dalam wacana saja, dalam kajian-kajian ilmiah. Nah, dalam kehidupan realita ya kita sama-sama bergandengan tangan ya. Perbedaan-perbedaan dalam pemikiran, pemahaman itu hal yang biasa. Tetapi kemudian harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.